Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa babi? Sejarah penciptaan babi. Babi menjadi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dagingnya, tapi segala hal yang dihasilkan dari babi diharamkan untuk manusia. Lalu jika babi diharamkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi? Dari beberapa sumber dijelaskan bahwa diciptakan sebagai bahan ujian untuk manusia. Seorang umat yang mampu menghindari segala hal yang berkaitan dengan babi, maka ia merupakan umat yang lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Kisah penciptaan babi juga berkaitan dengan tikus dan kucing. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Dalam penjelasan saat itu, pada Nabi Nuh alaihissalam, bahtera Nabi Nuh yang juga ditumpangi hewan begitu penuh dengan kotoran hewan. Para umat yang menumpangi bahtera itu kemudian melaporkan kepada Nabi Nuh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memeras ekor gajah. Setelah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah babi jantan dan babi betina. Babi itu juga kemudian membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan memakannya. Babi tersebut kemudian tiba-tiba bersin, dan tiba-tiba Allah menciptakan dari bersin tersebut hewan tikus jantan dan betina. Tikus tersebut kemudian berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggigit, merusakkan kayu-kayu di bahtera. Para umat yang mengetahui kembali melaporkan pada Nabi Nuh alaihissalam. Dari situ Nuh kemudian mengerahkan kawanan kucing untuk memangsa tikus. Sampai akhirnya hingga saat ini tikus dan kucing bermusuhan. Larangan Allah Subhanahu wa taala tentang mengkonsumsi babi jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharam bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Untuk itu sejak zaman manusia tidak harus mengetahui hikmah yang terkandung dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi cukuplah percaya jika ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dikatakan, Allah berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Surah Al-Anbiya ayat 23. Diciptakannya babi itu dapat memberikan satu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar manusia tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Untuk itu kemudian Allah mengharamkan babi. Seperti diketahui, babi merupakan hewan yang kotor dan jorok karena juga memakan kotorannya sendiri dan bahkan memakan makanan yang telah dikencingi babi sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Semoga dengan ini bisa memberi manfaat bagi kita untuk amal dan sampaikan. Amin ya rabbal alamin.